Iya, setelah Bukalapak tutup ya. Bukalapak itu kan markasnya Brutal Mind ya. Nah, gue baru dapat kabar kalau langsung dari ownernya ya, Denny Lisain, kalau eh, Brutal Mind sekarang sudah ada di Shopee. Kirain gue itu di Shopee eh, markas yang baru, ternyata gue cek di situ udah 5 tahun juga usianya. Wah, berarti gue benar-benar nggak terinfo kan. Gue cek list CD-CD yang dijual, waduh, ini bandrolnya benar-benar membuat gue impulsif mendadak gitu loh, auto loss control gitu. Nah ini nih, di video singkat ini gue mau cerita. Ini baru aja gue terima dari Brutal Mind. Ini yang gue order ya beberapa hari yang lalu. Squash Bowl, terus ada An Ocean. Nah ini mungkin 10 tahun atau ya kurang lebih dari 10 tahun yang lalu gue kurang kurang tune in ya mengenai band ini ya. Tapi sekarang ya seiring waktu kayaknya kuping gue udah mulai dewasa. Udah masuk banget gue musiknya mereka sekarang. Dan pas banget gue lihat di Brutal Mind, bandrolnya juga sangat affordable, ya gue sikat langsung lah. Ini salah satu yang gue beli. Kemudian ini Interment. Gue udah sering baca ini namanya di Special Thanks atau di Fanza and Fanzine atau di interview juga ya. Ini salah satu legenda Sweden death metal. Ini reissue demo-demonya kayaknya. Gue juga belum spin sih ini. Mungkin dalam beberapa hari lagi akan gue spin ya. Dan bandrolnya pun sangat affordable, makanya ini masuk prioritas gue di awal, di belanja pertama kali gue di Brutal Mind International yang di Shopee. Nah kemudian ini nih yang bikin gue bener-bener antusias ya, bener-bener bikin gue impulsif, auto loss control, segera check out CD di Brutal Mind. Ya ini dia nih, God Macabre. Ini udah berapa tahun terakhir ini masuk jadi wanted list gue nih buat gue punya CD-nya. Tapi gue lihat pressing yang versi Relapse itu harganya nggak terjangkau juga ya. Baik itu di Discogs ataupun di, kalau gue ketemu di seller lokal di sini ya, di Facebook ya. Itu bisa versi Relapse-nya mungkin bisa di atas 300-an. Nah, gue cek di Brutal Mind, ini ada, ini pressing dari Brazil ya, Old Shadow Records. Nah, ini label ngeri kayaknya nih dari Brazil. Kayaknya gue cek tadi di Discog baru berdiri 2019 kemarin. Tapi mereka spesialisasi lebih banyak rilisannya reissue. Salah satunya ini nih. Dan kemudian diimpor oleh Brutal Mind. Dan bandrolnya pun sangat affordable, masuk banget di standar kemampuan finansial gue ya, makanya gue sikat langsung. Ya ini nih yang gue bikin gue nggak sabar nih menunggu paket dari Brutal Mind. Kebetulan ini juga belum gue spin ya, pelan-pelan banget baru gue bisa spin. Gue biasanya gitu sih, setiap datang yang terbaru gue nggak bisa langsung spin. Gue biasanya nyari momentum yang pas, jadi yang gue spin tuh ya album-album lain dulu gitu loh. Nah ini kemudian kebetulan di jajaran koleksian pribadi gue, Malevolent Creation ini salah satu yang diskografinya gue cukup lengkap ya, di luar kompilasi ya. Yang the best album-album the best mereka tuh kayaknya enggak deh. Gue beberapa tahun terakhir ini gue mulai gue batasi gitu loh. Jadi untuk album kompilasi the best gue biasanya nggak beli, karena menurut gue percuma sih ya, mau bazir ya, karena tiap-tiap lagunya udah ada di album-album terpisah gitu loh. Jadi buat apa juga beli kompilasi. Nah ini kalau nggak salah ini album masuk jajaran 5 album awal Malevolent Creation ya, MC.
Nah, ini versi rilis ulang dari Brazil. Tapi ini unik juga nih. Rilisannya co-release. Ada 5 band urunan buat ngerilis reissue lisensi ini ya. Ya, ada classic metal apalagi tuh. Ya tapi menurut gue keren banget ini sih. Ya, reissue label-label urunan ini salah satu jalan ya buat agar rekaman fisik musik apalagi khususnya CD ya tetap langgeng gitu loh. Tetap ada di market. Bisa memuaskan hasrat-hasrat para kolektor tua kayak gue lah gitu ya. Ini dapat slipcase ya. Ini juga sama, gue belum style juga. Mungkin dalam berapa hari ke depan ya. Nyari momen nyantai aja dulu baru bisa di style. Nah yang terakhir ini Entrails. Gue lihat logonya mirip logo Entomb atau Entombed yang lama gitu loh. Sering banget gue baca, sering banget gue lihat band ini di sosial media ya. Kayaknya lagi happening banget mungkin ya. Gue belum pernah dengerin sih satu lagu pun di YouTube karena gue kebetulan nggak begitu hobi banget dengerin YouTube ya. YouTube tuh cuman untuk menikmati non musik biasanya, kayak film dokumenter atau pembahasan apalah yang di luar musik. Gue baru ke YouTube. Kalau dengerin band, jarang banget di YouTube. Ini bandrolnya juga sangat affordable, di bawah 70.000 di Brutal Mind. Makanya gue sikat langsung, tanpa pikir panjang. Nah setelah gue check out, tiba-tiba gue dikontak oleh adminnya Brutal Mind. Admin bilang kalau gue CD-CD yang gue order itu ada beberapa yang masuk programnya Brutal Mind buy one get one. Dan yang kerennya gue boleh milih sendiri buy one get one. Jadi gue dapat CD gratisan, free ship, tapi yang gue pilih gitu loh. Mantep kan? Kemana lagi nyari seller yang kayak Brutal Mind gitu loh. Benar-benar profesional. Terus program-programnya juga wow, mantap. Bayangin beli CD 6 dapat gratis 2. Udah gitu CD-nya boleh milih sendiri. Akhirnya gue pilih nih Rune Magic. Gue juga dulu sering banget denger namanya di interview, majalah, magazine, fanzine, sering mereka. Tapi gue belum pernah denger musiknya karena mereka antara genre melodic death metal terus dengan sedikit sentuhan black metal mungkin ya. Barusan gue style tadi sih, baru 1 sampai selesai, tapi gue belum tune in banget. Biasanya 2-3 kali gue style baru tuh gue bisa menikmatinya di mana gitu loh, menemukan kenikmatannya di mana musiknya. Tapi ekspektasi gue di awal udah pasti keren sih, karena didukung oleh yang pasti bandrol yang terjangkau itu biasanya membentuk alam bawah sadar gue, wah ini benar-benar layak untuk dicoba ya, layak untuk dibeli gitu loh, worth it gitu loh. Nah yang terakhir ini nih, gue nih belum tahu band ini, tapi ini gue lihat death metal kekinian, rilisan dari Century Media ya. Ini juga reissue dari Brazil, dari All Shadow Records. Bagi gue nggak masalah sih, nggak harus dari pressing Century Medianya langsung atau pressing Jepang gitu seperti kebanyakan para kolektor. Bagi gue pressing manapun itu oke. Kembali lagi ke asalkan bandrolnya affordable, ya kan? Bandrol affordable itu memudahkan untuk memiliki CD-CD yang kita para kolektor CD nih yang masih dorongan impulsifnya masih cukup intens gitu kan, untuk memuaskan craving, kayak sugar craving, tapi kalau ini CD metal craving. Ini belum gue denger juga, tapi sepertinya cukup menjanjikan ya. Frozen Soul, namanya sih agak-agak cupu sih menurut gue sih ya. Frozen Souls, jiwa yang beku gitu loh. Tapi dirilis oleh Century Media, salah satu label besar, label extreme metal terbesar di dunia ya, mungkin 5 besar ya kalau menurut gue.
Jadi mau nggak mau label udah memberikan jaminan mutu gitu. Brand image-nya label itu memberikan ekspektasi bagus buat para konsumen ya dalam membeli produk-produk mereka. Jadi keraguan-raguan itu minimal banget. Wah, ini rilisan Century Media men, sikat aja mending gitu kan ya. Oke, itu aja dulu sekilas video ya dari keisengan gabut gue nih.